Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para bapak dan ibu, camat-camat seluruhnya yang calon mati, termasuk saya kan, calon-calon mati semuanya. Apa ada yang enggak mau jadi camat? Mau hidup selamanya? Enggak mungkin ya. Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sudah enggak perlu diingkari lagi. Kita memang camat, kita memang calon mati. Tinggal kapan ya, siapa duluan? Mungkin panjenengan dulu baru saya. Atau saya carry ora apa-apa panjenengan duluan gitu. Oke. Baik, terkait dengan kematian, ini adalah sesuatu yang memang pasti terjadi. Ya, Islam memang mengatur dari lahir, bahkan sebelum lahir ya, proses pengadaan ya, sampai ada, sampai lahir, sampai mati, sampai setelah mati itu diatur oleh Islam. Ini luar biasa, nggih. Baik, tidak berpanjang muqaddimah, kalau saya melihat di literatur yang saya baca, yang pertama adalah di Kitabul Janazah. Ini kalau ada ininya ya lebih mudah, lebih enak sebetulnya ya. Harusnya takmir beli itu. Takmir beli untuk kegiatan-kegiatan kajian-kajian, insya Allah lebih mudah. Baik, di dalam Kitabul Janazah, Himpunan Putusan Tarjih Jilid 1, ini pokok. Yang pokok tentang pemahaman Muhammadiyah terkait dengan perawatan jenazah adalah di Himpunan Putusan Tarjih. Karena ini yang sudah menjadi putusan. Kalau sudah menjadi putusan, sifatnya mengikat kepada organisasi Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, maka harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Itu seperti itu. Oke. Baik, saya baca secara cepat di dalam muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 ayat saja dalam muqaddimah ini ya. Di dalam muqaddimah, yaitu surat Ali Imran ayat 102 dan Ali Imran ayat 157. Ini sebagai muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan jangan kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ini ada peringatan dari Allah, karena kita camat, karena kita calon mati. Maka jangan sampai mati kita dalam keadaan yang tidak baik. Perintah Allah, mudah-mudahan kita matinya itu dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Ali Imran 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan bila mana kamu dibunuh atau mati di dalam membela jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya ampunan dan rahmat Allah lebih baik daripada barang yang telah mereka kumpulkan. Artinya apa? Kita camat, calon mati, dan yang paling baik untuk kita bawa bekal kematian itu bukan harta, bukan apa? Bukan harta yang kita kumpulkan, bukan. Tapi apa? Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mati tidak mendapatkan ampunan, itu bagaimana resikonya? Masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi kalau kita mati membawa dosa syirik yang kita tidak bertobat kepada Allah, maka akan menjadikan kita di neraka. Maka diingatkan oleh Allah bahwa maghfiratun minallah wa rahmatun itu khairum mimma yajma'un. Jadi niscaya ampunan rahmat Allah itu lebih baik daripada barang apapun yang kita kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu. Maka hidup di dunia jangan cari harta semata-mata. Cari harta oke, tapi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngulet harta ben ngapa? Ben bisa sedekah, ben bisa zakat, biar bisa membantu orang lain, bukan untuk senang-senang.
Nah, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya kaifiyatut tajhiz, ya. Jadi ini bagaimana kita mempersiapkan kematian. Ini Bapak Ibu nggih. Jadi kematian itu supaya disiapkan. Harus, ya. Jadi mau tidak mau kita pasti mati. Mati yang kita siap insya Allah akan lebih baik daripada mati yang tanpa persiapan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Panjenengan sudah siap-siap belum? Dereng? Dan dipaksa sekarang mati gimana? Orang siap. Belum siap? Belum siap ya. Lu siapnya kapan? Terus siapnya kapan coba? Nggih. Ngesuk belum tentu juga, tahun ngarep belum tentu juga, ya kan? Maka ini penting Bapak Ibu. Nggih. Baik, dalam tarjih dijelaskan, idza maridu ahadukum falyasbir. Bila seorang kamu sakit, pertama bersabarlah. Kalau mati tidak diawali dengan sakit, itu nggak bisa diprediksi. Naik mobil, set, tabrakan, jebret, mati. Akeh. Nggak akeh kan? Akeh. Naik motor, jebret, mati. Badminton, mati. Onten, badminton padahal. Futsalan, rampung, minum, mati. Onten. Lah ini, nggih. Mau ngaji kayak gini, mati. Onten. Siap-siap bae mulane ya gue nggih. Masanu anak salah siji ki mengko. Iya. Iya. Ini salah siji. Oke, baik. Maka yang disebutkan di sini itu apa? Ketika diawali dengan proses sakit. Karena kalau diawali dengan proses sakit, itu kita diuji oleh Allah. Tapi kalau mati tidak diawali dengan proses sakit, itu tiba-tiba mati ya wis. Tinggal sebelumnya kehidupannya seperti apa. Tapi kalau diawali dengan proses sakit, maka kita benar-benar harus bersabar. Fal yasbir, maka bersabarlah. Karena apa? Insya Allah sabar itu akan apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Itu bentuk sayang Allah. Jadi kalau kita sakit, sabar, akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya adalah ya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man maridu fasabara wa radiya biha 'anillahi kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa sakit satu malam, maka ia sabar dan pasrah kepada Allah, terlepas ia dari dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Lah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita sakit jangan ngeluh. Sakit yang berujung kematian juga jangan ngeluh. Sabar, karena itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, ikhlas, diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah. Seperti ketika kita baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini sing akeh sabar apa ora wong mriyang? Ya, sing akeh ya jeneng nyung mriyang ora mari-mari ya ujarku ya wis berobat ngana ngeneh apa Allah ora sayang karo aku apa ya nah. Ini sudah mulai husnudzon kepada Allah. Nauzubillah. Oke, kita lanjutkan. Wal ta'uduhu, ya. Dan hendaklah ia kamu jenguk. Lah ini adab-adabnya. Kalau ada orang sakit dijenguk. Maka nyunsu di kebiasaan Muhammadiyah, ini coba ditingkatkan lagi. Ada saudara sakit, jenguk. Apalagi seranting, apalagi secabang. Ada saudara sakit, ajak kesuwen, dijenguk. Yang sempat, yang tidak ada kesibukan. Oke, karena memang itu adalah hak, ya, hak antara orang Islam. Wa idza tudira falyuhsin dhannahu billah. Dan bila ia hampir sekarat, bila ia hampir sampai ajalnya, maka hendaklah ia berprasangka baik kepada Allah. Jadi panjenengan kalau sudah mendekati ajal, supaya apa? Berprasangka baik dengan Allah. Ini pelajaran untuk kita Bapak Ibu. Nggih. Apakah kita bisa? Wallahu a'lam. Berusaha dari sekarang memohon kepada Allah, berdoa ya agar supaya tadi kita kembali kepada Allah dalam keadaan baik, ya, berprasangka baik kepada Allah. Karena ada orang akhir hidupnya malah dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat dalilnya di dalam hadis riwayat
At-Tirmidzi juga riwayat Imam Muslim, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Ini ya, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum wafatnya, janganlah seorang dari kamu semua mati kecuali berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah sebelum beliau wafat. Ya. Jadi agar supaya apa? Kita ketika ajal itu husnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Ya, mari kita siapkan bersama-sama ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya wal yusi in taraka khaira. Dan hendaknya orang yang akan meninggal itu supaya berwasiat. Ya, ketika dia meninggalkan harta benda, berwasiat kepada ahli warisnya, ya, supaya memberikan wasiat kebaikan, wasiat harta untuk digunakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang memang tidak berhak untuk mendapatkan waris dan dia misalnya anak angkat misalnya dan sebagainya, maka dikasih wasiat. Nah, itu ya. Dikasih harta sebagian, tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Oke, jadi tidak boleh lebih dari 1/3, itu wasiat. Atau wasiat kebaikan yang lain. Nah, ini dalilnya dari mana? Dalilnya adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 180. Walaqinuhu la ilaha illallah. Kalau kita menghadapi orang yang sekarat, datang ajal, supaya ditalqin dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dipotong-potong. Syariat talqin lengkap, la ilaha illallah. Jangan kita berprasangka, oh kita ora bisa, kita bisanya Allah tok. Kita tidak tahu. Yang memampukan dan tidak memampukan seorang di akhir hayatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah hanya Allah. Maka jangan sok tahu. Syariatnya la ilaha illallah. Ya sudah, talqin la ilaha illallah. Pak, monggo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu. Oke. Ditalqin dengan seperti itu. Mampu atau tidak mampu dia mengucapkan itu Allah yang tahu. Allah yang berkehendak. Itu nggih. Jadi syariatnya jangan kianus kayak gitu Allah baik. Nah, itu aturan ngendi kayak gitu kan? Tidak, nggih. Jadi jangan berhusnudzon. Pokoknya lengkap saja. Laqinuhu la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal ketika dia masih bisa berbicara untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu apa Ibu? Nggih. Dalilnya apa? Kita lihat di dalam hadis riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari. Ya, di sana jelas ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Oke. Baik. Amma qiraatu Yasin 'alal muhtadari falaysa laha aslun tsabitun. Maka bacaan surat Yasin ketika orang akan meninggal itu falaisa laha aslun sabitun, maka tidak ada dasar yang kuat. Itu nggih, ini pemahaman Muhammadiyah. Jadi kalau ada orang meninggal tidak perlu dibacakan apa? Yasin. Cukup ditalqin la ilaha illallah. Nah, itu apa Ibu ya? Tidak ada asal dalil yang kuat, tidak ada. Ini dalam penjelasan tarjih Muhammadiyah. Baik, berikutnya wawajjihuhul qiblah. Hadapkanlah orang yang akan meninggal itu menghadap ke arah kiblat. Nggih, menghadap ke arah kiblat. Ya, hadapkanlah seperti ya orang itu ya menghadap ke sana supaya miring ke sebelah mana? Kanan. Kalau menghadap mujur ngidul ya supaya miring ke sebelah kiri. Lah apa boleh mujur ngalor mujur ngidul? Nanti kita bahas, nggih. Wa wajhihuhul qiblah. Hadapkanlah ke arah kiblat.
Ya, jangan kakinya di timur, kemudian apa? Kepalanya di barat. Nah, itu nggak bisa menghadap kiblat. Berarti itu membelakangi kiblat, menghadapnya ke sana. Nah, kalau kepalanya di timur boleh. Orang yang mau meninggal menghadap kepalanya di timur, dia masih menghadap ke arah kiblat. Itu seperti itu. Jadi wawajjihuhul qiblah, hadapkanlah ke arah kiblat. Baik, jadi tidak saya keluarkan semuanya nggih. Mbok kesuwen masalah nggih. Summa idza mata fa'amiduhu ainaihi. Apabila ia meninggal, nggih, jadi ditalqin, hadapkan ke arah kiblat, meninggal. Ya. Maka apa? Fa ghammiduhu ainaihi, pejamkanlah matanya. Jadi kalau ada orang meninggal sudah ditalqin, hadapkan ke arah kiblat, terus dicabut nyawanya oleh malaikat. Set, ya. Cabut nyawanya. Kemudian kita yang hidup apa? Memejamkan mata, pejamkan matanya. Wad'u lahu, dan berdoalah untuknya. Doanya bagaimana? Lah ini Bapak Ibu ya, doanya yang ada di Tarjih Muhammadiyah ya. Doanya bagaimana? Allahumma ighfir li abi, atau sekarang diganti Allahumma ighfir li, siapa namanya? Yang kira-kira mau disebutkan di sini? Ada enggak? Enggak ada yang mau? Oh. Orang nana sih belum ditongakan lagi. Ya, Allahumma ighfir li Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyina wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi. Itu doanya setelah kita memejamkan mata. Sudah pernah mendengar doa itu? Belum. Nah, itu karena orang tua maca Tarjih. Pengurus Muhammadiyah apa udu? Iya. Itu ya. Sayangnya pengurus Muhammadiyah orang tuh gelem ngaji Tarjih, ya kayak gue. Pemahamannya dewek ora pada ngerti. Gitu, Pak. Nggih. Baik. Itu nggih. Bapak Ibu kalau ikut mau ngaji Tarjih saya di sana, ikut saja ke sana, gabung, nggak masalah. Ya, setiap malam Selasa, ba'da Isya di sana. Itu ya pada bebeh masalahnya. Jadi ya. Oke, baik. Itu ya, doanya itu. Ya nanti bisa saya share lah ya, supaya digandakan di sini. Ya, Allahumma ighfir li Ahmad misalnya. Allah sing mati siapa? Ahmad. Ahmad Kahar Muzaki, ya apa-apa lah. Terus kena. Ya. Allahumma ighfir li Ahmad warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi. Itu nggih. Itu doanya. Nah, ini Bapak Ibu. Artinya apa? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah si A. Ya, ampunilah si A. Warfa' darajatahu, junjunglah derajatnya fil mahdiyina. Ya, setinggi derajat orang-orang yang soleh. Wafsah fi qabrihi, lapangkanlah di dalam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berilah penerang di dalam kuburnya. Wakhlufhu fi aqibihi, dan berilah dia ganti pada sepeninggalnya. Lah, ini Bapak Ibu. Lah ini doa untuk orang yang baru apa? Meninggal dunia. Itu nggih. Jadi meriang supaya sabar. Kemudian ketika sudah sampai ajal ditalqin dengan la ilaha illallah. Kalau dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara lagi, biar itu menjadi akhir perkataan dia. Next sudah mati. Iya kan? Lalu terus sehat, alhamdulillah. Kan begitu. Nah, kemudian kalau ternyata meninggal, pejamkan matanya, hadapkan ke arah kiblat, pejamkan matanya, sedekapkan tangannya. Kemudian doakan. Doanya bagaimana? Allahumma ighfir li Ahmad li fulan, fulan baiklah ya. Allahumma ighfir li fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wakhlufhu fi aqibihi. Itu doanya. Apal nggih sudah?
Belum, ya. Oke. Ya boleh diganti ha. Kalau misalnya Allahumma gfir li Salamah. Ya, Siti Salamah misalnya. Kebetulan ada ya? Ada. Ya, hati-hati baik gue. Bisa sebutkan ya. Allahumma gfir li Siti Salamah warfa darajataha. Ya. Kemudian fil mahdiin wafsah laha fi qabrihi wa nawwir laha fihi wahlufha fi aqibiha. Lah ini. Kayak ya diganti. Kayak ini doa ketika baru saja apa? Meninggal. Baik. Berikutnya wa ghuttuhu bi thawbin hasanin. Ya, wa ghuttuhu bi thawbin hasanin. Setelah meninggal sudah dipejamkan mata, sudah didoakan seperti itu, tutupilah, selubungi dengan kain yang bagus. Ya, jangan asal kain. Apa paling jarit telung wulan ora dikumbah, janganlah ya. Iya sing apik. Apa gue titit. Ya, jam. Itu ya, udu asar udu kan? Jam lagi. Saya tuh dari pagi keluar langsung manasik sampai jam 12, pulang hanya mandi tok urung madang ya. Miki kon madang ora gelem. Ya masalah mbok kesoren. Ya tadi hanya nyenek saja gitu loh. Baik. Wa ghuttuhu bi thawbin hasanin. Selubungilah dengan kain yang baik. Tutup rapat dengan kain yang baik. Jangan asal kain. Oke, kita lanjutkan. Summa badiru biqada'i dainihi ingkana. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Lunasi hutang-hutangnya segera jika dia punya hutang, dan jika punya harta tinggalan yang bisa untuk melunasi hutang. Ini segera, Pak. Oke. Jadi kalau dia punya hutang, takoni mayite, dia hutang apa ora? Itu ya. Makanya wasiat tadi, wasiat itu juga untuk itu. Kalau punya hutang, wasiat. Saya punya hutang ke A sekian, saya punya hutang ke B sekian, saya punya hutang ke C. Nah kemudian ahli warisnya ngerti kayak gue disowek. Wah payah yang kota ya nyarutangi tok nyora mana gitu loh. Nah ahli warisnya disowek. Nah ya jangan. Ahli warisnya dosa besar karena wajib hukumnya. Kalau tidak dia dosa besar. Oke, kalau wasiat tidak dilaksanakan, padahal mampu misalnya, dosa besar Pak. Nah maka jangan seperti itu. Kalau ada wasiat yang meninggal punya harta, laksanakan itu. Ya, utang-utangnya dulu bisa utang. Ini summa badiru, bersegeralah untuk biqada'i dainihi, melunasi hutangnya jika dia punya. Kemudian fajahizuhu, lalu segerakanlah pemeliharaannya, perawatannya. Itu nggih. Jadi konsentrasi pertama adalah hutang. Ya, kalau ada wasiat hutang segera. Kalau ada harta, nek dia enggak meninggalkan warisan apapun, kemudian dia juga anak-anaknya tidak punya harta misalnya, ya maka tentunya orang mampu misalnya, ya otomatis ya tidak bisa nyarutang. Nah itu nggih, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi hutang oke, segerakan pemeliharaannya. Memelihara jenazah itu apa aja? Memandikan, mengafani, mensolatkan, menguburkan. Nah itu ya. Jadi 4 ini supaya disegerakan. Aja dindende, ditunda-tunda sampai suwe. Apa sih ditunggu enggak? Ya. Jadi supaya dicepatkan. Meskipun orang gugup-gugup, cepet tapi enggak apa jenengannya ya? Grubyuk kedagar itu tidak. Tetap dengan apa jenengannya? Tetap dengan tertib, ya. Dengan tertib, dengan hikmat ya. Jadi orang bro tidak, tetap dengan tertib, dengan hikmat ya. Ketika memandikan juga dengan tertib, dengan hikmat, orang ribut ya,
Apa maning sing memandikan wong pirang-pirang pada dia pendapat dewek. Orang bagus. Lah ya Allah. Enggak baik seperti itu, ya. Oke. Ini fajahizuhu, ya. Maka segerakanlah pemeliharanya, perawatannya. Ya, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Tidak saya bacakan nggih. Jadi mbok kesuwen. Silakan dibaca di mana? Himpunan Putusan Tarjih. Gitu. Kalau nggak punya ya segera minta beli, bener. Ya, segera beli. Kemudian setelah perintah itu apa saja? Wan'uhu li alihi wa ikhwanihil muslimina. Kabarkanlah. Jadi memang disyariatkan ketika ada kematian supaya dikabarkan, diberitakan, ya. Diberitakan kepada siapa? Kerabatnya, teman-temannya, dan kepada kaum muslimin. Diberitakan. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ada ikhtilaf memang apakah boleh masjid untuk mengumumkan kematian. Kalau di Muhammadiyah dibolehkan, ya, mengumumkan kematian, ya, secukupnya, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, memberitahukan kepada kaum muslimin seluruhnya bahwa si fulan telah meninggal dunia tadi pukul sekian dan rencana akan dimakamkan jam sekian. Sudah selesai, ya. Jadi tidak perlu panjang secukupnya. Oke, itu ya. Jadi dikabarkan kepada kerabat, kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin. Oke. Kemudian sekarang pemeliharaannya, perawatannya. Ini karena tidak ada gambar ya, itu karena tok ya. Ada enggak yang jadi relawan ini? Katanya mau ada jadi relawan. Enggak ada. Jadi relawan. Jadi relawan terus nang dhuwur meja. Ana mejane ora? Oh di sana. Oke, teorinya dulu. Ya. Kaifiyatu ghuslil mayyiti. Tata cara memandikan jenazah. Idza aradtum ghuslal mayyiti fatba'u bil yamamini bil mayamini wa mawadi'il wudu. Kalau kamu hendak memandikan mayat, lah ini ya. Jadi cara memandikan mayat adalah apa? Fabda'u, maka mulailah bil mayamini, dari sebelah kanan anggota mayat dan anggota wudunya. Jadi yang pertama kali itu adalah anggota wudu sebelah kanan. Bukan diwudoni. Bukan jenazahnya disuruh wudu, tidak. Tapi membasuhnya itu dari anggota wudu sebelah kanan dulu. Anggota wudu dulu. Sebelah kanan anggota wudunya, baru nanti anggota wudu sebelah kiri. Baru nanti badan sebelah kanan, baru kemudian badan sebelah kiri. Nah itu. Jadi anggota wudu dari mana? Ya dari wajah, ya, dari kepala, ya, dari kepala. Ada yang kemudian disampo. Boleh apa tidak? Ya boleh saja. Tapi kalau ditarjih tidak disebutkan supaya disampo. Ya ini minimal. Maka apa? Disiram, ya, dibasahi sebelah kanan, kepala sebelah kanan, wajah sebelah kanan, telinga sebelah kanan, terus ke bawah, tangan, dan kemudian apa? Kaki, anggota wudu. Ya, siram dulu itu kepala, ya, kemudian wajah, telinga sebelah kanan, kemudian tangan, ya, kemudian kaki disiram. Kanan kemudian yang kiri, kemudian yang kiri sama dari anggota wudu seret. Nah, baru kemudian siram semuanya, badan sebelah kanan secara keseluruhan, dari atas juga seret turun ke bawah dengan badannya juga seret siram, ya, sekali. Ya, kemudian siram juga kiri sekali. Ya, boleh ganjil ya, boleh sekali, 3 kali atau berapa? 5 kali, 7 kali itu boleh. Ya, misalnya sekali disiram dari atas kurang merata, ya, maka ketika menyiram itu diperintahkan supaya sambil diusap. Diusap tapi tidak digosok-gosok yang apa namanya? Itu ya, diusap halus, ya, set. Diusap halus. Meskipun tidak dijelaskan mengusapnya caranya bagaimana, itu tidak ada ketentuan caranya mengusap.
Tapi ada yang memberikan petunjuk ngusapnya itu satu arah. Ya, biar tidak rusak mungkin nih. Nah, apalagi kalau yang sudah ya nggak tahu lah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi satu arah. Seret ya dari atas ke bawah misalnya seperti itu. Nah, maka itu sebelah kanan kita siram badannya semuanya sambil diusap diratakan betul ya, diratakan. Baru kemudian sebelah kiri ya. Baru kemudian sebelah kiri. Nah, ini kalau apa namanya? Pakai selang sama aja. Sama aja pakai selang ya dikuturi sebelah kanan seluruhnya. Pertama ya anggota wudhunya dulu, kepala, wajah, telinga sebelah kanan. Kemudian apa? Tangannya. Kemudian apa? Kakinya. Sampai betul-betul rata, baru kemudian seluruhnya. Ya, seluruhnya seret seperti itu, ya. Sama pakai selang juga boleh. Itu jadi itu masalah selang apa ciduk itu hanya teknis saja. Bagaimana kita menyiramnya. Kalau nggak ada selang, nggak ada ciduk, pakai apa? Ya pakai tangan ya boleh, ora apa-apa. Ya pakai tangan gitu loh. Ambil air pakai tangan, siramkan. Ya kan seperti itu. Lu ngeranana. Yang penting apa? Air sampai ke jenazah, itu aja. Itu teknis. Jadi nggak perlu perdebatan. Ki ora kena nggo selang. Ki kudu nganggo ciduk. Enggak, ya. Itu seperti itu. Nah, ya, otomatis begini, Ibu, ini belum sampai ke yang teknis secara itunya ya, secara keseluruhan. Maka sebelum sebelum dimandikan itu dibersihkan dulu memang, didudukkan. Nah, ini kalau urutan ini tidak disebutkan ya, itu teknis. Jadi bagaimana kita membersihkan kotoran? Itu didudukkan sebelum dibasuh ini. Jadi setelah pertama kali otomatis kita bersihkan dulu kotorannya, diangkat sedikit ya, bukan didudukkan banget, tapi diangkat sedikit ini punggungnya, diangkat sedikit ya sepertiga lah ya. Berapa? Seperempat ya? Ya seperempat gitulah ya. Nah, angkat, kemudian apa? Pelorot. Perutnya dipelorot, sudah. Ya, mudah-mudahan ada yang keluar, maka kemudian dibersihkan. Lah, ini dia yang membersihkan itu ya sebaiknya adalah mahramnya. Ya, kalau suami yang meninggal ya istrinya. Kalau istrinya meninggal ya suaminya. Itu seperti itu, ya. Baik, saya kira kelamaan kalau saya baca ini loh, Bu. Saya baca yang jadinya saja ya. Ini kalau baca tarjihnya lama Pak, lama ya. Saya ininya aja, yang jadinya saja nih, cepat. Ya, kalau ada gambar langsung ada gambar aja nih. Baik. Ngomong baik, ngono ora ngomong baik. Ora bakal jadi anak ya. Baik. Jadi ini ya, apa tadi memandikan? Ini yang jadinya, urutnya. Ini sudah ke praktisnya ya. Pertama, yang memandikan. Siapa yang memandikan? Ya, orang yang memandikan jenazah diutamakan dari keluarga dekat jenazah. Ya, jadi orang yang memandikan jenazah diutamakan dari keluarga dekat jenazah. Ya, ini utamanya. Jangan orang lain dulu. Ya, keluarga dekat jenazah. Jika tidak ada yang sanggup, diusahakan orang-orang lain ya, yang memahami tentang memandikan jenazah itu. Kalau tidak ada keluarga yang bisa, maka silahkan orang lain boleh. Nah, orang lainnya seperti apa? Bila jenazah yang laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Jenazahnya perempuan, yang memandikan perempuan. Nah, boleh lawan jenis kalau itu suami atau istri. Atau anak yang belum balik. Anak belum balik ya, dimandikan oleh ayahnya boleh. Ayahnya meninggal, anak belum balik, memandikan ayahnya boleh kalau bisa. Yang belum balik, kalau dia bisa boleh. Misalnya usia 7 tahun atau 8 tahun. 8 tahun udah balik belum? Belum ya? Belum balik.
dia sudah bisa sering mempelajari atau diberi pelajaran. Nah, dia bisa, boleh, meskipun beda jenis. Bapaknya dimandikan oleh anak wadone sing urung balik, boleh. Tapi kalau bukan anaknya atau anaknya itu sudah balik, nggak boleh. Harus lanang ya lanang, wadon ya wadon, kecuali suami istri, kecuali suami istri. Jadi jangan sampai ngotor bae Bu, karena mayat laki-laki ibunya ngotor bae padahal dosa apa-apane, nggak boleh. Itu nggak boleh. Hanya suami atau istri saja. Adik, kakak juga tidak boleh. Hanya suami, istri saja yang boleh beda beda jenis. Begitu nggih? Baik. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memandikan jenazah betul-betul harus niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memandikan jenazah itu syariat, ibadah. Nggih. Dan betul-betul bismillah memandikan, juga minta perlindungan kepada Allah. Jangan nafsu kita kemudian tidak terkontrol, kemudian ngerti aibnya jenazah. Nah ini haram, menyebarkan aib jenazah. Maka orang-orang yang memandikan memang harus betul-betul orang terpilih yang betul-betul bisa menyimpan rahasia jika itu orang lain. Oke? Jadi tidak sembarangan. Nanti udah mandikan nang jaba wer-wer, duh aku wingi dosi kae jebule. Nah, gegere bolong. Lah repot itu loh ya. Kan seperti itu. Ini enggak boleh. Harus niat ikhlas karena Allah dan mampu menyembunyikan aibnya. Baik. Persiapannya, jadi setelah ketentuan seperti itu bagaimana persiapannya? Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya sebetulnya ya. Siapkan tempat untuk apa? Menidurkan mayat itu ya. Sekarang sudah canggih ya, pakai apa? Stainless gitu kan. Sudah stainless ya, apapun itulah. Ya pakai pring ya kena, kemudian di situ dikasih bantalan gitu kan. Nah, dikasih bantalan untuk ngeletrakaken jenazahnya. Oke, siapkan itu. Siapkan juga air 3 macam. Ya, air 3 macam. Itu yang pertama apa? Air biasa. Tidak dicampuri apapun. 1 ember lah secukupnya. Kemudian yang kedua, air yang dicampuri daun bidara atau sabun. Kalau tidak punya daun bidara, maka dicampur dengan apa? Sabun. Itu air yang kedua. Air yang ketiga dicampur dengan kapur barus. Nah, ada 3 macam air. Air biasa, air daun bidara atau air sabun. Yang ketiganya air apa? Dicampur dengan kapur barus secukupnya. Oke, itu nggih, sudah disiapkan seperti itu. Maka berikutnya letakkan jenazah di tempat yang disediakan itu. Nah, diberukakan ya. Oke, ini biar praktis cepat ya. Ada ya? Mana kuinnya ada enggak? Oh, ada sudah. Jare winguran ana. Ya, orang-orang kan dari apa? Siapa yang jadi apa? Relawan gitu loh. Relawan bungkus sisan, pendem sisan gitu. Iya ya. Baik, letakkan jenazahnya dengan sopan, dengan baik. Masih ditutupi ya. Jadi mengangkat dari persemayamannya, angkat dengan baik, kita bawa, dan lokasi pemansucian, pemandian itu ditutup ya. Hanya orang-orang yang memandikan saja yang di situ. Orang lain tidak perlu ngelongok, sudah tunggu saja ya. Percayakan kepada orang-orang yang dipasrahi untuk memandikan. Orang perlu lihatnya longok-longok, nggak perlu. Lihatnya udah duduk manis menunggu. Apa mending ngelongok-longok karo ngatur-ngatur. Ya, mereka ribut. Mboten usah. Yang lain duduk manis nunggu. Sudah ada yang dipercaya. Silahkan mereka, dia bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah itu. Jadi itu tutup, rapat, ya, tidak boleh terbuka.
Maka mulailah memandikan itu. Kain penutup dilepas. Tapi apa? Siapkan kain untuk menutup aurat. Nah, itu nggih, siapkan kain untuk menutup auratnya. Ya, kalau bapak-bapak mana auratnya? Ya, dari pusar sampai lutut itu dikasih kain. Nah, itu seperti itu. Ya, ibu-ibu juga sama. Bisa juga sampai atas, silahkan. Tidak juga nggak apa-apa. Karena apa? Aurat ibu-ibu dengan ibu-ibu itu sama dengan auratnya laki-laki. Perempuan dengan perempuan auratnya itu sama dengan laki-laki, itu pusar sampai lutut. Itu kalau perempuan dengan perempuan, sesama perempuan, itu auratnya pusar sampai dengan lutut. Sehingga kalau panjenengan di kamar ganti kelambi, tapi harus ditutup dari pusar sampai lutut. Atasnya enggak tertutup, terbuka, kelihatan oleh temen wadon liyane nang kamar, enggak apa-apa, enggak dosa. Itu nggih. Jadi itu aurat perempuan sesama perempuan. Oke. Baik. Jadi sama, tutup bagian sininya. Nggih. Kemudian setelah itu, nah itu tadi diangkat. Ini langsung praktisnya ya. Jadi tarjihnya tidak saya baca ya, langsung ke praktisnya. Angkat ya, angkat, kemudian diplorodin gitu kan ya, perutnya, dan kemudian dibersihkan ya. Yang baik itu orang memandikan pakai sarung tangan ya, bagaimanapun ya kita jaga-jaga ya, jaga-jaga ya, tetap kita pakai sarung tangan sehingga nanti membersihkan apa kotoran itu juga ora gamam mau pakai sarung tangan niki gitu kan. Misalnya bukan istrinya, bukan suaminya, istrinya suaminya ora wani misalnya, setidaknya untuk membersihkan itu ya kon wanilah, siramnya ditutupi ki tangan netok sing membersihkan sambil disiram ya. Jadi ada yang ngangkat tetap ditutupi, kemudian istrinya atau suaminya yang membersihkan kotoran yang keluar, dicewoki lah kayak gitu nggih, sambil disiram sor sambil. Nah itu ya diharapkan suami atau ngetok ora gelem lah. Kowe nyewoki terakhir kan, aja geleme nyewoki nek kaki urip tok. Gitu ya. Ini Bapak Ibu ya. Oke. Bersihkan sudah ya. Oke, baru kemudian memulai memandikannya. Ya, dengan cara apa? Tadi mulai dari anggota wudu yang sebelah kanan, anggota wudu. Oke. Ya, kemudian baru anggota badannya seluruhnya. Siramkan air dari satu arah, dari atas ke bawah, sor. Nah, itu ya. Oke, satu kali. Nah, kalau boleh mau rata ya 2 kali. Apa? Ganjil ya. Suruh ganjil 3 kali. Jadi kalau 1 kali belum rata ya 3 kali, ya. Kok belum rata ya berapa? 5 kali boleh. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Ini jangan berlebih-lebihan. Sebelah kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri seperti tadi ya. Kemudian setelah itu dimiringkan ya, dimiringkan jenazahnya ke sebelah kiri terlebih dahulu, miring ke sebelah kiri. Yang kita bersihkan punggung sebelah kanan terlebih dahulu, siram ya, dari atas ke bawah siram sambil diusap, sambil diratakan airnya, siram sor sambil diratakan airnya dari atas sini belakang. Ini kan belum tadi ya. Nah, disiram dari sini set sampai ke bawah, sampai kaki, siram rata, seret begitu ya. Oke, boleh 1 kali, 3 kali, 5 kali boleh ya. Kemudian sebelah mana? Kirinya, berarti melumah namaning, miringkan ke kanan, siram juga dari atas, seret ya. Sudah sambil diusap seperti itu. Seret, sudah rata semuanya, nggih. Baru kemudian diterlentangkan kembali. Ya, terlentangkan kembali. Siram berikutnya dari sisi kanan juga dengan air jenis kedua. Air apa? Air bidara. Ya, siram ya, bagian kanan ya, dari atas seluruhnya. Seret, siram rata sampai ke bawah. Kemudian sebelah kiri, sempurnakan dengan belakang, miringkan ke sebelah kiri, siram sebelah kanan.
Demikian juga sebaliknya. Oke, nggih. Dengan apa tadi? Air yang dicampur daun bidara atau dicampur dengan sabun. Oke, ya boleh 1 kali, boleh 3 kali. Oke. Baru kemudian yang berikutnya yang terakhir, siram dengan apa? Air yang bercampur dengan kapur barus. Pola penyiramannya sama, nggih. Dari kanan dulu, kemudian kiri, sama, nggih. Jadi tidak ada beda. Nah, kemudian setelah itu selesai. Jadi setelah disiram dengan air kapur barus sudah selesai, Pak. Nah, itu di tuntunan tarjih, ya. Selesai, siram set, ya. Sebelah kanan siram rata, kemudian sebelah kiri siram rata, sudah selesai. Berikutnya apa? Tinggal dianduk-anduki. Nggih, dianduk-anduki. Ya, pakai anduk yang apa namanya? Pelan gitu nggih, yang halus nganduk-andukine, jangan kasar. Ya. Dianduk-anduki selesai. Kalau perempuan rambutnya dikepang menjadi ganjil 3 lah, kayak gitu ya. Dikepang rambutnya, dikucir apa dikepang? Dipintal, dijalin, ya berarti dia apa? Kepang kan? Yang apa namanya itu? Ya. Ya seperti itu. Kalau panjang, iya. Ya, seperti itu ya. Karena gundul, ya orang gundul. Oke, itu seperti itu. Ini tuntunan di dalam tarjih. Jadi tidak ada suruh disikati barang gitu ya. Ya kalau kotor dibersihkan, gitu kan. Kalau kotor, ada kotoran di mulut ya dibersihkan, ya. Ada kotoran di telinga ya dibersihkan. Tapi kalau memang tidak ada kotoran ya sudah, cukup dengan disiram saja. Nah, seperti itu. Oke. Iya, jadi ketika menyiram dengan air sabun atau daun bidara itu cukup disiram saja, ya, sambil diratakan dengan tangan. Nah, ini terakhir baru dengan air kapur barus untuk membersihkan semuanya. Nah, itu ya. Jadi terakhir dengan air kapur barus, ya, seperti itu. Jadi bukan sabunan, bukan, ya, bukan sabunan kayak wong ngadus, ya. Maka sabunnya tidak perlu banyak-banyak. Air sabun itu tidak perlu disabuni kayak wong adus beneran. Nah, tidak perlu. Nggih. Tidak perlu seperti itu, nggih. Baik. Jadi di dalam merawat jenazah tidak boleh berlebihan. Nggih, tidak boleh berlebihan. Itu seperti itu, Pak. Masalah kuku itu tidak ada aturan secara pastinya. Jadi kalau ada biarkan saja juga tidak perlu apa potongi dulu kukunya. Nah, itu tidak ya. Baik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian setelah dikeringkan, dianduk-anduki, itu nggih. Setelah dianduk-anduki kita angkat. Kita pindahkan ke tempat pengkafanan, ya, ke tempat pengkafanan. Ya, monggo. Berapa orang? Tidak ada batasannya. Ya, dewekan boleh. Kalau dia mampu sendiri, nggak apa-apa. Aku harus ngedosi bojoku dewek. Ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Ya, berdua boleh, bertiga boleh. Nah, yang memandikan tidak ada ketentuan berapa orang. Begitu nggih? Yang penting jangan berlebihan, jangan malah menjadi rame, jangan malah menjadi ribut, rubes ya. Maka secukupnya saja. Itu nggih. Ya misalnya 4 orang lah. 4 orang sebelah kanan 2, sebelah kiri 2. Nanti sehingga ketika akan miring-miring itu ada 2 orang sebelah sini, 2 orang sebelah sana, itu udah cukup. Itu nggih. Jadi tidak butuh terlalu banyak orang. Itu Bapak Ibu nggih. Baik. Ada lagi monggo?
Ya. Ada kotorannya. Kalau memang ada kotoran kelihatan, ya dibersihkan dulu. Maka tadi termasuk ada kotoran di perut, dibersihkan dulu. Kalau ada kotoran di rambut, ya dibersihkan dulu. Itu begitu, nggih. Ada kotoran di badan misalnya, ya dibersihkan dulu kotorannya, baru dimandikan. Itu gitu. Kalau ada kotoran, otomatis ya. Ada kotoran di perut, ada kotoran di kaki, ya kotorannya dibuang dulu, dibersihkan dulu. Ya, nggih. Ya, kalau sakit itu ada rukhsah ya, sesuai dengan keadaannya, maka tidak boleh dipaksakan. Kalau dia disiram air malah membahayakan, ya mungkin, maka jangan. Ini tidak disiram, ya. Itu tetap, ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Ya, jadi agama itu mudah, ya. Yang penting aja dianggap angel. Maka kadang-kadang orang memandikan jenazah kayaknya kok kayak angel temen gitu ya. Ya karena dingel-ngel. Padahal seperti itu saja udah cukup selesai gitu loh. Ya, sudah cukup selesai. Itu. Oke. Baik, sekarang cara mengkafani. Ini kita langsung ya. Siapkan meja untuk mengkafani. Letakkan 7 tali di atas meja. Talinya dulu. Ini insya Allah sudah biasa kan? Tali dulu 7 ya. 7. Kemudian letakkan kainnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Di tarji tidak disebutkan ada celana dalam bangsane ya. Celana dalam. Tapi kalau laki-laki ya, letakkan kain 3 lapis untuk laki-laki. 5 lapis untuk perempuan. Termasuk basahan, baju kurung dan kerudung. Berarti yang lebar itu hanya 2 lapis ya. Itu. Berarti kalau perempuan itu 2 lapis yang lebar, baru kemudian ditaruh kerudung, baju kurung ya, dan kain basahannya untuk bawah ya. Kain basahan ya. Terus kemudian baju kurungnya untuk sininya ya. Kemudian kerudung. Nah, itu untuk perempuan. Jadi 5 lembar termasuk itu. Berarti lembaran yang panjang yang lebar itu hanya 2. Laki-laki cukup 3 lapis. Jadi laki-laki coba gelar telung lapis 1, 2, 3 ya. Ditata, diletakkan dia mana? Tadi ya yang sudah ada talinya bawah. Maka ketika kita meletakkan tali, cok palangat diukur disit. Ya, diukur disit panjangnya seberapa kira-kira. Maka yang akan mengikat untuk di mana? Di leher, kemudian di atas pocongnya, kemudian di kakinya dan seterusnya. Di sendinya, ini pinggang ya. Itu pas. Nah, itu diukur dulu. Nah, jadi tidak lebih memudahkan, tidak geser. Kira-kira segitu. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi kain basahan dibuat, kain kerudungnya dibuat, kemudian baju kurungnya dibuat. Biasanya panjenengan kalau bikin baju kurung seperti apa? Seperti apa? Ya, cukup kain yang mungkin 1 meter misalnya, tekuk jadi 2, bolongi tengahnya kayak gini. Udah seperti itu ya. Ya cukup seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan. Maka diletakkan dulu di sini, ini ke atas, nanti tinggal pelek kayak gitu. Berarti seperti itu ya. Kerudungnya ya lembaran biasa, ya tinggal dikerudungkan nanti. Itu nggih? Baik. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian diletakkan jenazah di atasnya, kain penutup yang tadi untuk memandikan dilepaskan. Nah, kita kafani ya. Mengkafaninya bagaimana caranya? Mengkafani itu adalah dari sisi mana dulu, Bu? Biasanya panjenengan. Ya. Dari sisi mana yang dimasukkan dulu? Ya otomatis dari sisi kanan apa kiri? Kain yang di sebelah kanan dulu apa yang di sebelah kiri dulu?
kanan dulu ya. Yang kanan dulu kita ambil 1 ya. 2, 3 boleh, atau 1 kanan 1 kiri boleh juga ya. Numpuk ya. 1 kanan ambil set ya, set, kemudian sebelah kiri ambil set, kanan lagi set, tumpuk, sebelah kiri, itu juga boleh. Tiga-tiganya langsung kanan set, tumpuk, kemudian baru yang kiri tiga-tiganya diambil, itu juga boleh, tidak ada masalah. Itu nggih. Yang penting kanan dulu, kanan baru kemudian yang kiri. Itu seperti itu. Nah, kemudian baru diikat. Tali pengikat itu tidak harus 7 sebetulnya. Sing penting ganjil. Ya, 3 juga boleh. 5 juga boleh. Ya. Next 1 ya nggak boleh. 1 ngonjirat ngendi, ya kan? Paling tidak ya 3. Next 2 tok, ya berarti kurang ngisor dhuwur tok keneneng kok melompong gitu kan. Paling tidak minimal ya 3 itu. Nah, boleh ya, tidak harus 7 ya. Tidak harus 7. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita ikat ya dengan kenceng ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah biasa. Kemudian ikatannya dengan tali apa? Tali wangsul. Tali wangsul. Dan diletakkan ikatannya itu di sebelah mana? Kanan apa kiri? Kenapa kiri? Kenapa kiri? Kenapa diletakkan di sebelah kiri? Nah, karena akan dilepas ketika di dalam nanti, di dalam kuburan kan miringnya ke kanan. Nah, itu nggih. Maka talinya ada di atas. Kalau di sebelah kiri talinya ke tindian. Nah, itu. Maka susah untuk melepasnya. Nah, itu ya. Jadi talinya di sebelah kiri, tali wangsul ya, tali bukan tali mati. Oke, nggih. Baik. Sudah selesai itu mengkafani. Nah, sebelum mengkafani boleh diberi minyak wangi badannya, ataupun nanti setelah dikafani juga diberi minyak wangi apa? Kafannya. Nah, ini disunahkan itu. Jadi cuma jangan berlebihan. Nah, ini ya. Jadi badannya memang disunahkan untuk diberi wangi-wangian, minyak kasturi ya monggo ya. Kalau di sini minyak apa? Nyong-nyong. Ya. Minyak kalau di dalam hadis itu, di tarjih itu minyak wangi yang terbaik. Nah, itu. Minyak wangi yang terbaik. Nah, itu enggak punya ya. Yang duanya terbaiknya itu ya pakai itulah, monggo apa gitu nggih. Nah, kasih minyak wangi ya badannya sebelum dikafani. Kemudian setelah dikafani, kafannya kita juga kasih minyak wangi. Itu ya. Kalau zaman dulu istilahnya dalam tarjih itu diukup itu diberi wangi-wangian dengan yang dibakar. Ya, dibakar orang Arab itu dulu diukup itu di bawahnya dikasih bakaran. Nah, bakaran agar wangi. Nah, kalau sekarang ya dikasih semprot wangi-wangian sudah cukup. Nah, itu seperti itu. Oke, sudah selesai, maka kemudian apa? Kita laksanakan pemakaman. Nah, oh iya, disolati dulu, masya Allah, kelalen malah, langsung bae dikubur. Nggih, monggo. Nah, nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Ini nanti Bapak nggih. Oke, kita teruskan dulu ya. Nanti akan sampai ke sana. Akan sampai ke sana. Baik. Jadi tadi sudah sampai di kafani nggih. Di kafani sudah selesai. Maka kemudian kita tinggal menguburkan nggih. Benar, apa? Mensolatkan. Iya. Betul ya. Ya, jangan sampai salah ya. Tiba-tiba langsung digaul disolati gitu kan. Nah, baik, mensolatkan insya Allah sudah biasa ya. Tidak ada persoalan kan? Tidak ada persoalan tentang mensolatkan. Pertama, solat itu ada 2 macam ya. Ada doa, ada pola 2 macam. Pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah, solawat.
ya. Kemudian baru Allahu Akbar. Allahu Akbar, doa 4 kali, takbir. Oke? Kemudian yang kedua, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, doa. Itu nggih. Jadi boleh Al-Fatihah digabung dengan sholawat, boleh juga dipisahkan Al-Fatihah dengan sholawatnya. Boleh, Pak. Jadi dua-duanya boleh, silahkan mau dipilih. Mau Allahu Akbar, Alhamdulillah, kemudian sholawat, boleh. Berarti takbir berikutnya adalah doa, ya. Atau Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa, salam. Itu nggih. Jadi boleh, silahkan. Tinggal pilih. Nggih. Baik. Langsung salam. Nggih. Nggih. Jadi cara mensolatkan ini ya, saya bacakan nggih. Diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. Ini nggih pertama. Jadi di rumah boleh, di masjid juga boleh. Saya bacakan saja nggih. Urutan-urutan di tarjih. Diperkenankan mensolatkan di dalam masjid. Mohon maaf, ini sumbernya e-book perawatan jenazah yang dikeluarkan oleh PWM, Majelis Tarjih PWM Yogyakarta. Oke, baik. Kemudian niat ikhlas karena Allah. Sholat berjamaah diutamakan dengan 3 baris. Diutamakan. Lebih banyak dari itu lebih baik. Ya. Jadi lebih banyak dari itu lebih baik. Oke. Kemudian imam berdiri pada arah kepala mayat jenazah pria. Jadi kalau jenazah pria, imamnya ada di arah kepala. Ini sudah biasa. Kalau perempuan, maka imam berada di arah lambung, perut. Jadi imamnya ada di arah perut. Kalau laki-laki ada di arah kepala imamnya. Nah, kemudian ini cara sholatnya. Bertakbir dengan mengangkat tangan pada setiap kali takbir. Takbirnya berapa kali? 4 kali. Setiap kali takbir adalah mengangkat tangan. Setiap kali takbir mengangkat tangan. Jadi tidak Allahu Akbar meneng bae, tidak ya. Tapi setiap kali takbir mengangkat tangan. Seperti takbiratul ihram. Takbir pertama membaca Al-Fatihah dan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya ya, setelah Al-Fatihah. Itu nggih. Kemudian takbir kedua berdoa, membaca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu dan seterusnya. Ya. Kemudian takbir ketiga berdoa. Ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina dan seterusnya. Kemudian takbir ke berapa, Pak? Keempat. Takbir keempat, kemudian nah di sini. Takbir keempat membaca salam seperti salam dalam sholat. Kalau itu seperti itu, nggih. Sholat jenazah bisa juga dilakukan dengan cara yang lain. Nah ini. Jadi takbir keempat kalau digabung sholawatnya malah justru tidak berdoa. Jadi Allahu Akbar kemudian terus salam. Itu nggih. Jadi takbir keempat membaca salam seperti salam dalam sholat. Seperti salam dalam sholat berarti ke kanan dan ke kiri. Ya, boleh lengkap, boleh juga Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga diperbolehkan. Ini nggih, satu versi. Nah, kemudian yang kedua itu boleh juga dengan setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat, setelah takbir yang ketiga dan keempat membaca doa. Baru salam. Lah ini justru kalau takbir yang pertama membaca Fatihah, takbir kedua sholat, takbir ketiga dan keempat juga doa. Itu ya, itu urutannya ditarjih seperti itu. Nggih. Jadi kalau sholawatnya digabungkan dengan Al-Fatihah, setelah takbir yang keempat langsung salam. Kalau sholawatnya dipisah dengan Al-Fatihah, setelah takbir yang keempat juga doa. Begitu nggih.
setelah takbir keempat juga doa. Ini kalau dipisah, ya. Kalau dipisah. Nah, ini Bapak Ibu. Nggih. Baik, seperti itu nggih. Itu bukan di Muhammadiyah ya. Fatwanya belum kita temukan. Itu pendapat perorangan masih. Nggih, pendapat perorangan. Jadi belum menjadi keputusan juga. Belum menjadi keputusan. Jadi kalau di dalam fatwanya malah masih disilahkan boleh. Jadi bagaimana kembalinya kepada siapa? Ulama pun itu ikhtilaf di sana. Jadi Allah maghfirlahu kembalinya kepada siapa? Kepada mayat apa kepada ruh, arwahnya? Itu seperti itu. Kalau kembali kepada jasad mayat seseorang, maka seseorang itu punya jenis kelamin. Itu nggih, punya jenis kelamin. Si Ahmad laki-laki, si Siti perempuan, maka boleh dengan kemudian menyebutkan dengan domir ha. Ya, itu seperti itu. Itu masih dipersoalkan, Pak. Belum ada ketetapan. Jadi bukan pendapat Muhammadiyah, masih pendapat orang per orang Muhammadiyah. Jadi jangan diperdebatkan. Yang masih mau pakai satu aja, hu saja, dia berpendapat kembali kepada ruhnya, arwahnya, ya, bukan kepada jasadnya yang punya jenis kelamin. Jadi ruh yang diangkat itu Allah maghfir li, dia yang sudah ruhnya diampuni. Nah, itu seperti itu. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Maka silahkan saja, ya, karena belum menjadi keputusan, ya masih pendapat orang per orang, masih tidak perlu diperdebatkan. Yang mau diganti perempuan, Allah maghfirlaha warhamha wa'afiha, monggo. Kalau yang mau tidak diganti mbuh lanang wedon, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, monggo. Tidak boleh saling apa? Menyalahkan, tidak boleh. Nggih, karena belum menjadi keputusan. Diputusan tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Baik. Kemudian sudah nggih tentang mensolatkan nggih, jelas nggih. Kalau bayi, ini nggih. Sudah hafal kalau nyolati bayi doanya? Belum? Agak jarang sih ya, mungkin ya. Ya. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajron. Ya. Allahumma ij'alhu lana. Allahumma ij'alhu lana, untuk kita, ya. Salafan wa faratan wa ajron. Ya Allah, jadikanlah ia, anak kecil yang mati itu, sebagai pendahulu kita itu, sebagai tabungan dan pahala bagi kami. Nah itu ya. Jadikanlah dia yang sebagai pendahulu kita, yang mendahului kita meninggal lebih dulu, anak kecil itu, sebagai apa? Faraton wa ajron, sebagai tabungan dan pahala. Nah, itu Bapak Ibu ya. Terutama bagi orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi doanya seperti itu kalau kita mensolatkan jenazah anak-anak yang belum balik. Nggih. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Nggih. Seperti ketika haji. Ya, Allahumma ij'alhu hajjan, padahal untuk saya. Tapi kenapa Allahumma ij'alhu? Banyak ya doa-doa yang tetap saja Allahumma ighfir lana dzunubana, ya. Untuk sendiri ayat, misalnya kita mengambil ayat atau hadis langsung sesuai dengan itu tidak apa-apa. Dengan teks tidak masalah. Kalau hadis boleh dirubah, boleh. Kalau hadis, kalau ayat Al-Quran itu diperselisihkan, dan yang lebih kuat kalau ayat Al-Quran itu tidak boleh dirubah, dibaca sesuai dengan ayat yang ada. Kalau ayat Al-Quran, kalau hadis masih ada tolerir, ya, karena redaksi yang penting tidak merubah substansinya. Nah itu nggih. Jadi karena ini hadis boleh saja kalau mau dirubah, ya. Tapi lebih baik ya sudah baca apa adanya saja, insya Allah dipahami. Allahumma ij'alhu lana, dan hikmahnya memang ya dia sebagai tabungan dan sebagai pahala untuk kita semuanya. Nah itu ya, orang-orang yang masih hidup. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada masalah. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran.
Apal nggih, Bu? Apal. Nggih. Apal. Baik. Itu diapain tadi, Pak? Disolatkan. Nah, sekarang dikuburkan. Ini Bapak Ibu, ini banyak yang masih tidak sesuai dengan tarjih ya. Dalam hal prosesi pengantaran ya, membawa. Nggih. Baik. Cara mengubur mayat jenazah ya. Mempercepat membawa jenazah ke pekuburan. Ya. Mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. Ya. Jadi mempercepat membawanya jenazah ke kuburan di dalam tarjih disebutkan bukan lari, tapi bukan santai. Istilahnya apa? Ngengkrik lah kayak gitu nggih. Ngengkrik tapi udu melayu. Ya, bukan lari, bukan nyantai, lendo kayak gitu tidak, ya. Jadi orang wah alon bala, enggak. Ngengkrik bahasa gampangnya ya, yang ngengkrik kayak gitu loh. Ya, ngengkrik. Kalau lari nanti terguncang-guncang. Jadi dalam hadis disebutkan seperti itu. Jadi jangan lari nanti terguncang-guncang jenazahnya. Nah ini. Jadi cuma ngengkrik saja, ya berjalan cepat gitu nggih, berjalan cepat. Nah, sebelum dibawa ke jenazah, apakah ada upacara-upacara khusus? Tidak ada sungguhnya, Pak. Tapi kalau mau diadakan upacara pelepasan boleh apa tidak? Boleh. Tidak ada larangan juga. Tapi jangan berlebihan. Ini, Pak, yang kadang-kadang ya Allah, sambutannya pitu. Ya, KPKB nyambut. Nah, ini pertama, jangan berlebihan. Itu nggih. Sudah cepat saja sudah. Ya. Jadi enggak perlu lama-lama. Jika perlu sambutannya satu saja. Dari siapa? Sahibul bait. Ya. Sambutannya satu saja sahibul bait itu sudah cukup. Orang patut teman kasih nyambut. Ya memang supaya dicepatkan. Ngapain juga? Paling-paling ya kur kayak ketok lah, wis paham lah. Ya, wakil sahibul bait. Baik, ya. Jadi di situ misalnya ada pelepasan boleh. Penyampaian siapa yang bertanggung jawab. Jika ada hutang, maka siapa yang bertanggung jawab. Maka sesungguhnya, Pak, ini saya ulang lagi kembali tadi tentang hutang, nggih. Kenapa harus dilunasi segera? Nabi nggak mau mensolatkan orang yang punya hutang, Pak. Jadi ada jenazah diberikan kepada Nabi untuk disolatkan. Nanya, dia punya hutang nggak? Punya. Silahkan disolati. Boleh disolatkan, tapi Nabi tidak mensolatkan. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasul, saya yang menanggung hutang dia. Monggo ya Rasul disolatkan. Baru Rasulullah mau mensolatkan. Ini maka hutang itu menjadi penting. Maka ketika meninggal, siapa? Tentukan yang menanggung apa? Hutang. Penting. Jadi Nabi nggak mau mensolatkan. Tapi boleh disolati oleh para sahabat. Silahkan disolati. Saya tidak solat. Kemudian sahabat, siapa Jabir apa siapa saya lupa. Ya Rasul, saya yang menanggung hutang dia. Nah, baru Rasulullah mau mensolatkan. Nah, itu ya. Jadi ya betul-betul inilah. Makanya kalau panjenengan mau meninggal dan punya hutang, coret-coret ada wasiat dulu. Saya utangnya ke siapa begitu. Gimana? Sebentar, ini belum sampai, Pak. Iya, nanti akan saya baca semuanya. Baik ya. Jadi mempercepat membawa jenazah ke pekuburan. Di dalam fatwa tarjih itu memang tidak ada doa ketika pemberangkatan. Cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Itu, nggih. Juga tidak dengan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Juga tidak, di situ tidak, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim sudah diangkat jenazahnya, bawa. Ya, di situ tidak doa dulu, macam-macam doanya panjang, kayak gitu, nggih. Itu tidak ada di dalam fatwa tarjih tentang doa pengantaran, ya. Doa
mengantar jenazah. Itu tidak ada, Pak. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, nah ini sebentar. Klik gimana tadi? Nah, ini ya. Ya, di bawah ya. Kemudian yang mengiringi bagaimana? Mengiringi dengan tenang dan berjalan mengikuti jenazah di sekitarnya. Ternyata banyak beberapa hadis ya, ketika kita buka dalil-dalilnya itu boleh di depan ya boleh, di belakang ya boleh, di sebelah kanan ya boleh, ya di kanan kiri boleh. Ya. Dan yang memakai sepeda motor itu supaya di belakang. Nah, itu ya. Hendaknya wanita tidak ikut mengiringi jenazah. Lah ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu tidak perlu mengiringi jenazah ke makbarah. Ya, cukup di rumah saja. Di rumah saja, Bu. Jangan ikut ke makbarah. Biar bapak-bapaknya yang ke kuburan. Itu nggih. Di sini kan kadang banyak ikut gerudukan maring kuburan. Lah, ini nggih. Jadi tidak boleh. Nggih. Oke. Jadi meskipun ketidakbolehannya di dalam hadis dijelaskan adalah tidak sampai haram, tidak sampai haram. Tapi makruh, tidak disukai yang seperti itu. Kalau tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, lebih baik ditinggalkan. Aja ngotot bae lanu makruh iki anu ora haram iki. Lah, mbok kepengin mengamalkan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya, kan gitu kan? Maka yang lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya, perempuan tidak mengantarkan jenazah ke kuburan, meskipun itu anak, meskipun itu miswa. Itu tidak boleh, nggih. Meskipun tidak bolehnya tidak sampai haram, tidak sampai haram. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi tolong ibu-ibu apalagi Muhammadiyah, Aisyah, grudukan ngomong seragam Aisyah maning. Lah, jan. Ya. Ngomong seragam Aisyah maning. Jangan, biarkan bapak-bapaknya yang ke kuburan. Nggih. Baik. Itu. Berikutnya ini berdasarkan hadis Imam Bukhari hadis riwayat Imam Bukhari dari Ummu Atiyah. Orang yang mengantarkan jenazah atau pelayat bila hendak masuk kuburan supaya melepas alas kaki. Ini juga jarang dilakukan. Ini Pak nggih. Meskipun ini sunnah, bukan wajib, ya. Tapi ya lakukan. Lepas alas kakinya. Misalnya nyun sewu Bapak Ibu. Enggak ada gambar ya? Nah, misalnya kuburan tapi ada jalan paving. Tengah ini misalnya ini kuburannya meja ini ya. Ini lokasi kuburan. Pintu kuburan di sini. Ini di sini ada jalan paving, seret ke sana pol, kemudian ada jalan misalnya begitu. Maka boleh dari sini ini pakai sandal masih boleh, Pak. Di jalannya boleh. Tapi kalau sudah turun ke jalan, ke wilayah yang untuk menguburkan dilepas. Itu seperti itu. Itu nggih. Lah kalau tidak ada jalan umum seperti ini, masuk sudah kuburan kabeh, maka dilepas di luar kuburan. Itu Bapak Ibu, nggih. Kalau nggak ada jalan khusus ini, di paving jalan khusus, ya dilepasnya di luar kuburan. Itu sunnah. Nggih. Baik. Setelah sampai kuburan, para pelawat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan. Kecuali bila lubang kubur belum selesai digali, ternyata urung rampung, maka boleh dengan duduk. Duduknya tidak di atas kijing. Lah ini Pak yang banyak sekali pada tongkrong, pada ngobrol ngalor ngidul, ora kemutan mati. Ya. Makanya seorang tabi'in senior ya, itu mengatakan salah satu daripada tanda rusaknya hati adalah yadfinuna matahu wa la ya'tabirun. Mereka menguburkan orang-orang yang mati di antara mereka tapi tidak bisa mengambil ibrah. Ya kenapa? Nang kono kur gelewean tok kandhaan malah ngrasani mayite, ngrasani sapa, ngrasani nek siki ngrasani presiden, ngrasani calon presiden. Siki. Ya Allah, ini lagi di kuburan. Harusnya kita bisa mengambil ibrah pelajaran, istighfar. Kapan golek arep nyusul kayak kie? Itu Bapak Ibu, nggih. Maka apa? Tidak boleh duduk-duduk di atas
kuburan. Kayak kijing jangan ada kijing sebetulnya ya. Kijing aja tidak boleh. Ya di atas kuburan, ya pemakamannya itu jangan. Ketika di situ ada batu yang untuk menandai, maka nggak boleh. Ya di kijing juga tidak boleh. Kijingnya juga nggak boleh. Untuk duduk juga tidak boleh. Monggo. Nggih. Nggih. Jadi uang kerja bakti ya sebaiknya sama. Adab masuk kuburan itu bukan hanya untuk orang yang akan memakamkan, Pak. Ziarah kubur boleh apa tidak? Boleh. Muhammadiyah tuh nggak pernah melarang ziarah kubur sesungguhnya. Ya, cuma ziarah kubur yang model-model seperti itu yang di sana kemudian minta wasilah, doa dan sebagainya seperti itu ya nggak boleh. Tapi kalau kita ziarah kubur dari dulu dibolehkan oleh Muhammadiyah, ya. Ziarah, kemudian itu doakan orang yang meninggal di situ. Selesai ya sudah pulang. Nah, ini boleh, nggak ada masalah. Nah, jadi ziarah boleh. Kemudian orang misalnya kerja bakti di kuburan, sama. Adab masuknya juga sama. Lepas sandalnya dan berdoa. Sama ya. Maaf Bapak Ibu. Ini sudah jam berapa? Secepatkan lagi ya. Karena saya maghrib sudah harus di Wangon. Ada kajian di Wangon. Ini sudah dikasih tahu ini, diingatkan. Sebetulnya di Wangon saya acaranya adalah berasar dan bermaghrib di dua tempat. Baik, tapi berasar kita liburkan lah. Baik, bermaghrib baik gitu nih. Baik, kita lanjutkan secara cepat. Sampai mana tadi? Melepas alas kaki ya. Baik, ketentuan berikutnya, setelah sampai di kuburan, para pelayat tidak diperkenankan duduk sebelum mayat diletakkan kecuali bila lubang, ini sudah tadi ya. Bila lubang belum selesai, maka silahkan duduk. Tapi duduknya tidak di makam. Oke. Kemudian yang keenam, mengubur mayat jenazah dalam lubang yang baik dan dalam. Otomatis ya supaya baik dan dalam. Membuat galian lahat serta memasang tanda di atas kuburan kaum muslimin. Jadi nanti kalau sudah dikuburkan ada tandanya, ya. Biasanya tanda ini pakai apa? Kayu atau bambu atau batu, ya. Boleh dikasih tanda. Kemudian memasukkan mayat jenazah dari arah kaki kubur, dari arah selatan. Ini Bapak Ibu, ya. Yang biasanya bagaimana? Dari arah selatan? Jadi kepalanya dulu, seret begini ya. Nah berarti sudah benar. Banyak barat, dari barat. Itu sih memang tidak wajib ya. Kalau memang tempatnya sulit, ya otomatis ya tidak memberatkan. Jadi kalau tempatnya nggak mungkin nih dari selatan untuk memasukkan kepalanya ditampani, nah kayak gini ya sudah dari mana yang memang memungkinkan. Idealnya, sunnahnya ya dari arah selatan. Ya, itu ya dari arah selatan. Nah, itu. Kemudian saat meletakkan mayat jenazah dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu ketika apa? Meletakkan. Ya. Ketika meletakkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oke. Enggak. Memandikan tidak. Membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah itu ketika ketika meletakkan. Ketika memandikan ya niat dalam hati Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ikhlas karena Allah memandikan jenazah. Seperti itu. Ya. Demikian juga ketika mengkafani. Ya, dia mengkafani Bismillah niat karena Allah mengkafani jenazah. Selesai. Oke, baik. Kemudian menutup bagian atas kubur mayat jenazah wanita saat dikuburkan. Kalau jenazahnya wanita, itu atasnya ditutup pakai kain. Sudah biasa? Apa belum? Ada yang iya, ada yang belum. Itu khusus untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak. Jadi hanya nek wadon tok, jenazah wadon, maka ketika proses penguburan
meletakkan dan kemudian menguburnya, itu ndure ditutup dengan kain. Itu hanya kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak. Kalau hujan gimana kan? Ya, itu pun bukan untuk nganu hujan ya. Kalau hujan ya tetap merembes bawang, itu bukan payung ya. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Wallahu alam, saya belum ngerti ilahnya ini untuk apa? Ya. Oke, kenapa laki-laki kalau untuk panas kenapa laki-laki tidak? Laki-laki juga kepanasan kayak gitu kan? Wallahu alam, saya belum mendapatkan penjelasan tentang hikmah menutup kain bagi perempuan. Karena itu memang ada sunnahnya, ya sudah laksanakan sunnah saja. Seperti itu nggih. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita masih mempelajari ini hikmahnya apa. Seperti itu. Oke? Jadi kalau perempuan saja ditutup, gelar di atas ditutupi, dipegangin 4 orang ya boleh, berapa orang yang boleh, sebenarnya dipegangin, pojok-pojok pegangin. Seret ya. Nah, itu. Kalau laki-laki tidak. Nah, itu selama proses penguburan. Setelah selesai ya ditutup. Nah, oke. Kemudian orang yang menurunkan jenazah. Lah ini Bapak Ibu penting sekali. Orang sing nampani jenazah yang ada di kuburan adalah orang yang tidak berhubungan suami istri di malam harinya. Pernah nggak bertanya? Rasulullah SAW ketika anak perempuannya meninggal dunia, itu bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan suami istri? Ada yang menjawab, saya wahai Rasul. Nah, dia disuruh turun untuk menerima jenazah. Nah, ini yang tidak pernah kepikiran, gimana? Nah, itu ya. Betul, Nabi aja nanya kok. Nabi nanya. Jadi ini sunnah begitu, Nabi begitu, maka ya kita amalkan, Pak. Maka sampaikan, nggih. Ya. Kalau syukur-syukur sing mudun keluarga, maka gampang. Takoni baik. Ini sunnahnya Rasulullah juga melakukan seperti itu, menanyakan orang yang turun ke kuburan yang menerima jenazah, jangan melakukan mandi janabah. Tetap saja enggak. Ya. Meskipun sudah mandi janabah, meskipun itu, maka pilih yang tidak melakukan hubungan suami istri di malam harinya. Itu Bapak Ibu, ini yang kadang tidak terperhatikan. Nggih. Kemudian meletakkan jenazah dengan menghadapkan ke arah kiblat, oke, biasa. Meninggikan kubur, ini biasa ya, meletakkan di bawah biasa ya. Diarahkan ke apa, dimiringkan, dikasih ganjel, pakai apa, bantalan seperti itu nggih. Kemudian dilepas talinya, dibuka wajahnya. Di fatwa yang lain seperti itu, dibuka wajahnya, makanya supaya tidak kenceng-kenceng tali wangsul itu. Oke. Nah, setelah itu kemudian apa? Dikubur. Diurugi. Ya. Dan ketika ngurugi tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Oke. Jadi tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Meninggikan kubur sebatas seukuran 1 jengkal saja. Nah, kalau itu ya berarti diratakan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepala. Lah ini, maka di arah kepala berarti nang lor itu dikasih batu atau dikasih bambu atau dikasih kayu, boleh. Nah, itu ya. Kemudian keluarga atau orang yang menguburkan itu menaburkan tanah ya 3 kali ke arah kepala. Nah, ini. Jadi setelah selesai ya, kita yang menguburkan ambil set ya, kemudian dilemparkan ke arah kepala. Nah, itu. Oke. Ya, sebanyak 3 kali. Oke. Yang terakhir, setelah selesai penguburan mendoakan untuk memintakan ampunan dan ketetapan hati bagi si mayat. Nah, ini. Secara umum doa disunahkan menghadap ke arah kiblat. Nggih. Disunahkan menghadap ke arah kiblat dan tidak diperintahkan, tidak dituntunkan dengan duduk, dengan jongkok. Dalam fatwa yang lain mendoakan itu dengan cara tetap dengan cara berdiri.
menghadap ke arah kiblat. Kalau bisa ya ini makamnya di sini ya, menghadap ke kiblat semuanya di sini ya. Nah, ini jenazahnya. Nah, orangnya ya di sini boleh set ya, menghadap ke kiblat semuanya. Maka doakan. Yang isi doanya itu apa? Memintakan ampunan dan ketetapan hati akidah untuk si mayat. Contohnya, Allahumma ighfir lahu wa tsabbit lahu qaula la ilaha illallah. Atau doa-doa yang lain. Doa yang ketika di dalam sholat boleh ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu juga boleh ya. Jadi ini intinya apa? Doa memintakan ampunan dan memintakan apa? Ketetapan akidah tauhid bagi si mayat. Allahumma ighfir lahu wa tsabbit lahu qaula la ilaha illallah. Itu juga dibolehkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nggih. Wah, ini udah jam ini ya. Baik. Itu teorinya seperti itu. Kalau teori sudah bisa dipahami, sudah ini ya orang praktek orang apa aja nih. Iya. Ya kan? Perlu praktek apa tidak? Prakteknya juga paling apa? Memandikan ya. Mengkafani. Oke, kalau seperti itu, monggo kita langsung saja praktek. Nih. Langsung saja praktek karena sudah jam 3 ya. Saya sebentar mengepel supirnya dulu. 4:30 sudah harus berangkat. Ya, oke Bapak Ibu, sudah dipahami semuanya nggih? Sampai menguburkan ya. Baik, itulah seperti itu, sederhana. Jadi tidak perlu neko-neko gitu nggih. Jadi tidak perlu neko-neko macam-macam lah ini itu, tidak ya. Sederhana. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan secara teori ya. Satu tadi nih Pak. Oke, monggo. Masalah nyabuni itu loh. Itu kan nggak perlu bersih kan disiram gitu. Oke, disiram itu aja. Nggak digosok-gosok. Tidak digosok-gosok. Sambil diusap boleh. Maka ketika air pertama pun diusap sambil usap. Set, diusap set. Kemudian 2 diusap. Nanti akan makanya disiram terakhir dengan kapur barus. Itu tidak mengapa. Begitu nggih? Tidak harus bersihin ya. Iya, seperti itu. Nggih. Jadi disiramkan saja. Siram ya. Boleh sambil Nah, maka sabunnya bukan sabunan, air yang sudah dicampur dengan sabun ya. Dan sabunnya bukan berarti langsung berupa umpruk tok, tidak. Yang penting ya air sudah dicampur dengan sabun, tidak berlebihan. Sama dengan air dicampur dengan daun bidara. Daun bidaranya juga tidak berlebihan, yang penting dicampur dengan daun bidara. Ya, seregeman, nah itu udah cukup. Set, masukkan di aduk biar tercampur. Udah selesai. Seperti itu. Gitu nggih? Nah, seperti itu. Baik. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan ke praktek. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.